Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat selalu untuk belajar pada pagi hari ini. Nah kakak-kakak, hari ini kita akan belajar yaitu BPI, tentang rapi itu indah, di kelas 3. Untuk itu kakak-kakak, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama untuk berdoa. Doa akan Ustazah pimpin. Silahkan tangannya diangkat. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik kakak-kakak, hari ini alhamdulillah kita sudah berdoa ya sebelum belajar, semoga berkah ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang rapi itu indah. Kemudian makna rapi dan bersih. Dan yang terakhir, kebersihan dalam keseharian. Silakan disimak kakak-kakak. Berpakaian dan berhias merupakan keindahan tersendiri untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai keindahan dan keserasian. Maka dari itu, mari selalu mengenakan pakaian yang rapi dan bersih untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kakak, ketika kita mau kondangan, kita menggunakan pakaian yang rapi, wangi, bagus ya, padahal itu mau diperlihatkan kepada manusia ya. Tapi ketika menghadap Allah ke masjid, biasa aja, bajunya sobek-sobek juga nggak apa-apa, pakai aja. Kira-kira bagaimana itu kakak ya? Tidak seimbang ya. Lebih baik kita di hadapan Allah itu yang bagus, kemudian rapi, wangi ya. Tidak selalu menggunakan baju yang bagus baru kita nggak bisa sholat. Boleh, bisa ya kakak, tapi kalau bisa ketika ada yang bersih, menggunakan yang bersih dan wangi. Seperti gambar ini, berbondong-bondong ke masjid dengan menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian A, makna rapi dan bersih. B, kebersihan dalam keseharian. Tahukah kalian apa itu rapi? A, makna rapi dan bersih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, rapi adalah baik, teratur dan bersih ya. Islam mengajarkan kita agar hidup yang teratur dan bersih. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu adalah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi ya kakak-kakak. Sebelum kita mengingatkan temannya, sebelum kita mengingatkan adiknya, kita harus melaksanakan terlebih dahulu. Kira-kira itu sudah kakak laksanakan belum ya? Baru kakak ketika sudah melaksanakan itu bisa itu mengingatkan yang lain, boleh, karena orang sudah melihat begitu. Ada yang kakak ikuti seperti itu, rapi, bersih, wangi. Kemudian B, kebersihan dalam keseharian. Kebersihan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dapat dimulai dari diri kita sendiri, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun sekolah. Jadi ketika kita mau memperindah
ya, rumah kita berarti kita harus menyayangi diri sendiri ya kakak-kakak. Kemudian kakak juga bisa melakukan itu di sekolah, kemudian keluarga, masyarakat ya. Jadi keindahan-keindahan itu kita yang ciptakan ya kakak-kakak, membuat rasa kita nyaman ya, seperti itu. Kemudian bersih itu adalah bagus ya kakak-kakak, pada diri kita sendiri juga bagus. Sebelum kita menyayangi orang lain, kita harus sayang pada diri sendiri ya, teratur ya. Habis ini saya begini, habis ini saya begini, habis mandi saya mengaji, habis mengaji saya membantu orang tua, habis membantu orang tua saya belajar sebentar, baru saya tidur. Nah itu teratur kakak ya, seperti itu. Tidak bajunya di mana, sepatunya di mana, bukunya di mana. Kebersihan dalam keluarga. Menjaga kebersihan dalam keluarga dapat dimulai dari diri sendiri. Yaitu ada 5 di sini. Mengenakan pakaian yang suci. Tadi saya sampaikan ketika kita mau menghadap Allah berarti menggunakan baju yang bersih, tidak robek-robek. B. Membiasakan berwudu. Sebelum kita sholat berarti kita harus berwudu. Ketika dia tidak berwudu maka tidak akan diterima sholatnya dan akan mendapatkan dosa. Sudah nggak diterima sholatnya, nggak dapat pahala lagi gitu ya. Kemudian C. Membiasakan menggosok gigi. Sayang pada diri sendiri berarti sayang dengan semua yang ada dari atas sampai bawah. Menggosok gigi itu bagaimana ya? Dilakukan pada saat sesudah makan. Memotong kuku ya kakak-kakak, tidak bagus ketika kuku itu dikasih panjang-panjang. Itu semakin memberikan leluasa kepada diri kita untuk enggak usah sikat gigi, biar aja ya, tidak seperti itu. Kemudian memotong kuku ya, kuku itu nggak boleh panjang ya kakak-kakak. Ketika kukunya panjang maka setan itu akan senang, kotorannya banyak, ada cacingnya ya, seperti itu ya. Kuman itu kita tidak bisa lihat ya kakak, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan ya, seperti yang saat ini kita sudah lakukan. Sudah ada corona, jadi harus lebih disiplin untuk selalu cuci tangan, jangan lupa-lupa. Oke kakak-kakak, kebersihan dalam masyarakat. Menjaga kebersihan di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Mendaur ulang barang yang masih dapat dimanfaatkan ya, seperti minuman, botol-botol ya yang sudah tidak dipakai dibuang. Kita bisa jadikan apa kakak-kakak? Pot ataupun bunga ataupun celengan ya. Kemudian C. Melakukan penghijauan, yaitu kita menanam kembali ya pohon-pohon yang sudah gundul, yang sudah tidak ada, kita tanam kembali. D. Mencari ikan dengan cara tradisional. E. Mengurangi penggunaan bahan kimia seperti deterjen. Yang ketiga, kebersihan dalam sekolah. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. Kebersihan di sekolah itu dapat dilakukan dengan cara membersihkan kelas ya kakak. Kedua, menata ruang kelas agar tampak indah dan nyaman. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian wawasannya ini kakak bisa dengarkan baik-baik. Membersihkan lingkungan itu merupakan anjuran Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Ketika ada barang yang kotor, kemudian kakak segera membersihkannya ya. Kemudian ada sampah-sampah yang berserakan, segera diambil, karena setan itu suka yang tempatnya kotor ya, seperti itu. Apalagi sampah-sampah yang sudah bau seperti itu
Jadi jangan sampai sampah kita banyak nggak dibuang-buang ya. Tuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah mendengarkan materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan silahkan kakak ulang-ulang karena nanti akan ada pertanyaan dari materi yang Ustazah berikan ini. Baik, kita akhiri sama-sama kakak dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.